A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi kisah kepada teman-teman. Dan untuk kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Maryadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sumi, sebaiknya kau tidak membawanya masuk ke rumah ini. Lihat, ia kotor dan bau sekali. Lagian, bukankah ia anak dari Lilis, orang yang ingin menghancurkan keluargamu? Ucap Sinta dengan sinis. Sayang, kalau sudah selesai makannya, ayo ikut bibi. Mandi dan ganti pakaianmu ya sayang. Ucapku kepada Surya tanpa menghiraukan ucapan dari Sinta. Hingga Sinta terlihat kesal dan bergegas menemui Mas Dimas yang tengah sibuk berbincang dengan teman-temannya. Ia akan mengadukan diriku agar Mas Dimas marah dan melarangku melakukan hal itu. Sinta, sebaiknya jangan. Biarkan saja Mbak Sumi melakukan yang ia inginkan. Jangan kau buat Mas Dimas memarahinya, ucap Surti mencoba menghentikan Sinta. Hai, sebaiknya kau diam saja. Memangnya kau siapa, hah? Berani-beraninya kau melarangku. Ingat, kau itu cuma pelayan di rumah ini. Jadi sebaiknya kau diam saja, balas Sinta dengan kasar. Kumohon jangan lakukan itu Sinta. Kasihan Mbak Sumi, pinta Surti lagi. Diam, atau kurobek mulutmu pelayan. Sinta mencengkram pipi Surti, lalu menghempaskannya. Wanita itu terus bergegas menuju ke arah Mas Dimas. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Mas Dimas, hingga Mas Dimas cepat-cepat bergegas menuju ke lantai atas rumah kami. Tepatnya, ia menuju ke kamar kami, di mana aku tengah membersihkan Surya. Sayang, apa yang kau lakukan? Tanya Mas Dimas, yang melihatku tengah duduk di atas kasur, menunggu Surya selesai mandi. Aku melakukan apa yang sepantasnya aku lakukan, Mas. Aku tidak tahan melihat Surya yang kelaparan serta pakaiannya yang seperti gelandangan, Mas. Balasku dengan perasaan yang amat mengganjal. Tapi sayang. Tapi apa, Mas? Dia itu Surya, anak yang tak berdosa, yang dulu kau gendong dan kau sayang-sayang. Apa aku tidak boleh menyayanginya? Ia tak punya sosok seorang ibu, Mas. Dan aku ingin menggantikannya, ucapku dengan mata berkaca-kaca. Shh, jangan nangis sayang. Iya, lakukan saja yang menurutmu benar. Mas tidak akan marah sayang. Bila perlu, kita akan adopsi Surya menjadi anak kita. Kau mau kan sayang? Balas Mas Dimas, seraya memegang kedua pipiku. Benarkah itu, Mas? Benar sayang. Aku sangat mencintaimu. Apapun aku akan lakukan demi kamu, ucap Mas Dimas lagi, sembari membelai dan mencium keningku. Terima kasih, Mas. Aku bahagia bersamamu, Mas. Kupeluk tubuh kekar Mas Dimas. Terasa hangat dan nyaman sekali setiap aku berada di pelukannya.
Nah, itu Surya sudah selesai mandi. Ayo kemari sayang, ucap Mas Dimas kepada Surya. Akhirnya kami mengurus dan menyayangi Surya hari itu. Dan lusa kami akan menemui kakek serta neneknya Surya untuk mengutarakan niat kami mengadopsinya. Selang beberapa hari, akhirnya kami bertekad untuk menemui kakek dan neneknya Surya untuk mengutarakan niat kami mengadopsi Surya. Aku sangat antusias ketika Mas Dimas mengajakku pergi ke tempat pengasingan mereka di dekat alas roban tersebut. Sepanjang perjalanan, Mas Dimas memandangi wajahku yang nampak sumringah, penuh bahagia. Sesekali aku menyunggingkan senyum manisku kepadanya, dan ia pun membalasnya seraya mengelus lembut perut serta pipiku. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya kami pun sampai di tempat tersebut. Terlihat sebuah gubuk yang sangat lapuk dan dikelilingi semak belukar. Masih teringat dalam benakku ketika para warga memikul mayat Mbak Lilis yang mengenaskan, hingga akhirnya rasa mual tak tertahankan lagi. Wajahku memerah, disertai keringat dingin yang terus mengalir dari tubuhku. Entah mengapa, setiap aku mengingat kejadian itu, rasanya perutku seperti terkocok. Nah, sudah sampai sayang. Sekarang ayo kita turun. Sumi sayang, kau kenapa? Kau sakit sayang? Mas Dimas menoleh ke arahku, dan ia terkejut ketika melihatku. Tidak apa-apa mas, aku tidak apa-apa. Cuma sedikit mual saja. Nanti juga hilang sendiri kok mas, balasku sembari membuka pintu mobil. Tapi sayang, wajahmu terlihat pucat. Mas Dimas meraih tanganku. Tidak apa-apa mas, ayo sekarang kita temui Surya. Aku sudah tidak sabar nih mas, rengekku kepadanya. Mas Dimas hanya menganggukkan kepalanya. Terlihat Surya duduk bersama nenek dan juga kakeknya. Mereka tengah menikmati sepiring singkong rebus dengan sangat lahap. Surya menoleh ke arah kami. Ia terlihat sangat bahagia dengan kehadiran kami, hingga ia menaruh kembali sepotong singkong rebus yang akan ia makan. Lalu ia segera bergegas lari ke arahku. Bibi, kau datang Bi. Surya memelukku dengan erat. Tentu dong sayang, Bibi datang bersama paman. Kami akan menjemputmu sayang, ucapku kepada Surya, seraya mengelus kepalanya. Tetapi Surya menunduk dan terlihat takut ketika ia melihat Mas Dimas. Kau kenapa sayang? Ucap Mas Dimas. Sayang, jangan takut. Paman tidak akan menyakitimu nak. Sekarang ayo peluk pamanmu. Ia sangat menyayangimu nak. Surya akhirnya mau memeluk Mas Dimas, dan Mas Dimas pun terlihat sangat menyayanginya. Lalu kami mengutarakan niat kami kepada nenek dan kakeknya Surya. Awalnya nenek Surya menentang keinginan kami, tetapi akhirnya ia mengizinkan kami untuk mengadopsi Surya menjadi anak kami. Beliau ingin Surya hidup dengan layak, bisa bersekolah seperti anak-anak yang lainnya, dan yang paling penting, ia bisa dapat merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Cerita masa lalu yang kelam
terpaksa merenggut kedua orang tua Surya. Dan aku ingin menggantikan sosok seorang ibu untuk Surya. Walau kasih sayang ibu kandung takkan pernah tergantikan. Selang beberapa hari setelah kami resmi mengadopsi Surya, kami pun membawa kakek dan neneknya Surya untuk menempati rumah yang dulu mereka tempati. Mereka sangat bahagia bisa kembali ke rumahnya yang dulu. Setidaknya mereka bisa hidup lebih layak dan dapat mengurus perkebunan serta sawah mereka kembali. Aku dan Mas Dimas sangat bahagia dengan kehadiran Surya di tengah-tengah kebahagiaan kami. Tetapi Mbak Ranti dan Sinta sepertinya tidak menyukai dengan kebahagiaan kami, apalagi dengan kehadiran Surya. Hingga mereka tidak pernah bersikap manis kepada Surya. Malam itu, kami sekeluarga makan malam bersama seperti biasanya. Mbak Ranti menyinggungku dengan hadirnya Surya di rumah ini. Ia sangat benci ketika melihat Surya. Sekarang rumah ini berubah jadi penampungan ya. Dulu bapak memungut Sumi. Sekarang Sumi memungut Surya anaknya Lilis yang jahat itu. Terus besok siapa lagi yang akan keluarga ini pungut? Cetus Mbak Ranti. Tahu tuh Sumi, jelas-jelas dia itu anaknya Lilis yang jahat dan serakah itu. Aku yakin setelah besar nanti ia akan mewarisi sifat ibunya. Kenapa sih ia tidak mati saja menyusul ibunya? Sambung Sinta. Cukup Sinta, hentikan hinaanmu terhadap anakku. Kau tidak malu ya bicara seperti itu? Kau siapa? Kau hanya tamu di rumahku ini. Sebaiknya bersikaplah selayaknya tamu. Aku berdiri dan memakinya. Lalu Surya memelukku seraya menangis. Sumi, Sinta benar. Kau memang salah karena memungut anak sialan itu. Kenapa kau marah kepadanya? Apa kau tersinggung karena kau pun anak pungut yang entah siapa orang tuanya? Sambar Mbak Ranti memakiku. Mbak, turunkan nada bicaramu kepada istriku. Mereka segalanya bagiku. Jangan coba-coba menghina mereka, Mbak, teriak Mas Dimas. Sudah, ini meja makan, bukan area gulat atau adu bacot. Dan kau Ranti serta Sinta, jangan lagi-lagi kau keluarkan kata-kata busuk kalian terhadap Sumi, anak perempuan kesayanganku. Itu keputusannya, kemauannya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kalian orang asing, jangan ikut campur dalam rumah tangga mereka, teriak Papa, membuat semua terdiam. Akhirnya, satu persatu dari kami meninggalkan meja makan. Aku dan Mas Dimas mengantarkan Surya ke tempat tidurnya. Setelah Surya tertidur, kami bergegas menuju kamar kami untuk tidur. Keesokan harinya, Mas Dimas bangun lebih awal dariku. Mas Dimas bangun pagi-pagi sekali karena ingin mendaftarkan Surya ke sekolah barunya. Lalu ia kemudian ke pabrik untuk bekerja. Namun tiba-tiba saja terdengar kegaduhan dari bawah. Sepertinya suara Sinta dan seorang laki-laki yang terus berteriak. Perempuan bodoh, istri durhaka, pembangkang, ayo pulang, ayo, teriak laki-laki itu. Tidak,
Aku tidak ingin kembali ke rumah jelekmu itu lagi. Dasar pemabuk, laki-laki pengangguran, kasar. Pergi kau, pergi. Pekik Sinta meronta-ronta dari cengkraman laki-laki itu. Ayo pulang. Sinta, ayo sayang. Cih. Kau. Perempuan keparat. Beraninya kau kabur dariku. Ayo pulang. Untuk apa kau tinggal bersama dengan keluarga kaya ini, hah? Laki-laki itu terus berteriak dan memukuli Sinta hingga ia tega menyeret tubuh istrinya yang tengah hamil tua itu hingga keluar pintu. Hentikan semua ini. Siapa kau? Berani-beraninya kau membuat kegaduhan di rumahku pagi-pagi begini. Teriak Mas Dimas kepada laki-laki itu, seraya menarik dan membangunkan Sinta yang terbaring di lantai. Maaf juragan, ini urusan rumah tanggaku. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur, balas laki-laki itu. Apa kau bilang? Ini rumahku. Kau membuat keonaran di rumahku. Sudah jelas, aku ikut campur dengan hal ini. Sebaiknya kau bicarakan ini dengan baik-baik bersama Sinta, bukan malah berteriak-teriak seperti orang kehilangan akal. Pekik Mas Dimas. Sinta, ayo pulang. Ayo Sinta. Laki-laki itu meraih tangan Sinta dengan sangat kasar. Aku tidak mau. Tidak. Dimas, tolong aku. Aku tidak ingin ikut dengan laki-laki gila ini, Dimas. Sinta terus meronta-ronta hingga laki-laki itu menjadi marah dan menampar wajahnya, sehingga kening Sinta terbentur sebuah tembok. Mas Dimas tidak tahan menyaksikan kejadian itu hingga emosinya memuncak dan laki-laki itu dihajar habis olehnya. Aku ingin sekali keluar melihat Mas Dimas memukuli laki-laki itu, tetapi Mas Dimas melarangku. Hingga rasa penasaranku tidak tertahankan lagi. Terlihat Mas Dimas tengah menghajar laki-laki tersebut. Laki-laki itu lari ketakutan karena Mas Dimas terus mengucapkan pukulan hingga ia kewalahan. Dan tiba-tiba aku terperangah melihat sebuah pemandangan yang ada di depanku. Sinta memeluk erat Mas Dimas, seraya menangis terseduh-seduh. Awalnya Mas Dimas terlihat kaget dan sangat kaku, tetapi lama-lama ia merangkul tubuh Sinta seraya mengelus-elus pundaknya, menenangkannya. Hatiku terasa sakit melihat pemandangan itu. Mas Dimas yang selama ini tidak pernah memeluk wanita lain selain aku, kini ia tengah berpelukan mesra dengan Sinta. Aku berbalik dan segera bergegas menuju kamarku kembali. Rupanya Dimas melihatku hingga ia segera melepaskan pelukan dari Sinta dan ia langsung mengejarku. Sumi, sayang, kau marah ya? Ucap Mas Dimas seraya mendekatiku yang tengah berdiri di depan cermin riasku. Marah? Untuk apa aku marah? Sayang, tadi itu aku... Sudah Mas, aku tahu. Aku tidak marah kepadamu. Sekarang kau sudah telat. Bukannya kau bilang ingin mendaftarkan Surya untuk sekolah dan nanti kau langsung ke pabrikan, ucapku dengan lirih, seraya merapikan dasinya Mas Dimas. Oh iya sayang, aku lupa. Tapi istri Mas yang cantik ini
Tidak marah kan? Tidak cemburu kan? Kode Mas Dimas seraya mengelus perutku. Ah, ayo nanti kau telat. Tidak mau. Sebelum aku mendapatkan ciuman darimu. Tidak, aku tidak mau menciummu sebelum kau pulang dan menyelesaikan semuanya. Baiklah kalau begitu, aku yang akan menciummu. Mas Dimas mencium pipiku dan pergi meninggalkanku. Nakal. Awas ya nakal. Dah. Memang hati ini merasa cemburu dan sangat sakit sekali. Tetapi aku mencoba membuang rasa itu jauh-jauh demi ketentraman rumah tanggaku. Aku tidak ingin ada yang mencoba memanfaatkan pertikaian kami berdua. Aku tidak ingin ada lagi penghancur rumah tanggaku ini. Aku sudah lelah. Aku tidak mau masa lalu yang kelam terulang kembali. Aku hanya ingin bahagia bersama Mas Dimas dan anak-anakku kelak. Di suatu malam, ketika aku dan Mas Dimas tengah bersantai di kamar, tiba-tiba saja Bapak memanggil kami berdua turun dan menemui Bapak yang tengah berkumpul bersama anak dan menantunya. Bapak ingin menyampaikan sesuatu terhadap kami. Rupanya Bapak meminta kami semua untuk menghadiri acara pernikahan keponakannya. Kami semua sangat antusias, termasuk Mbak Ranti dan Sinta. Keesokan harinya, di hari Minggu, Mas Dimas bergegas menuju mobilnya untuk membelikan pakaian untukku tanpa sepengetahuanku. Mas Dimas segera bergegas membuka pintu mobilnya. Dan tiba-tiba saja Mas Dimas menghentikan ketika Mbak Ranti memanggilnya. Ia menoleh seraya menutup pintu mobilnya kembali. Ada apa Mbak? Mohon maaf, aku buru-buru, ucap Mas Dimas. Kamu kemana Dimas? Aku ingin membelikan sesuatu untuk istriku agar ia terlihat semakin cantik di acara pernikahan itu nanti. Oh ya, apa itu Dimas? Aku ingin membelikan ia pakaian dan juga perhiasan Mbak. Oh, kalau begitu tolong belikan pakaian juga ya untuk Sinta. Kasihan, ia tidak punya pakaian yang bagus untuk acara itu nanti. Oke Mbak, ya sudah. Aku pergi dulu ya Mbak. Oke Dimas, terima kasih ya. Nanti Mbak ganti ya uangnya. Tidak perlu Mbak, aku pergi ya. Setelah beberapa jam, Mas Dimas pun kembali dengan membawa 2 kantung pakaian. Mas Dimas saat itu tengah terburu-buru karena ia harus segera ke pabrik untuk memenuhi panggilan dari seseorang. Hingga ia menitipkan pakaianku kepada Mbak Ranti. Mbak Ranti kemudian menukarkan pakaianku dengan pakaian milik Sinta. Sinta pun terlihat kegirangan mendapat sebuah pakaian dari Mas Dimas. Hingga ia langsung memakainya dan memuji Mas Dimas. Sebuah pakaian berwarna merah marun kesukaanku. Mengapa Mas Dimas tega memberikannya kepada Sinta? Mbak, lihat, baju hamil ini bagus kan? Ucap Sinta kepada Mbak Ranti. Bagus sekali Sinta. Pasti Dimas membelikannya dengan penuh cinta, balas Mbak Ranti seraya meliriku yang tengah berdiri memperhatikan mereka. Benar Mbak, ia memberikannya dengan cinta. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya,
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.